Asyhadu an la ilaha illallah alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bisyafa'atil 'utsma allati 'ammat kulla Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala man tama manhajuhul qawim wastaqama ala hudan min rabbihi wa siratihil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilil azaliyil qadim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala fi ayatin ukhra wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah, sadaqallahul azim, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Pusat Rifaiyah Bapak Dr. Kiai Haji Mukhlisin Muzari MA. Yang terhormat Ketua Pimpinan Dewan Syura Pusat Wilayah Rifaiyah Provinsi Jawa Tengah, beliau Bapak Kiai Imbuh Jumali. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Rifaiyah Provinsi Jawa Tengah, beliau Bapak Kiai Haji Mahfud Isrofi. Yang terhormat Bupati Kabupaten Wonosobo, Bapak Haji Afif Nur Hidayah SAG atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Angkatan Muda Rifaiyah Provinsi Jawa Tengah, Rekan Kholik Idris SE SHMSI. Yang terhormat Ketua Dewan Syuro Daerah Rifaiyah Kabupaten Wonosobo, Bapak Kiai Ahmad Hafizin. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Rifaiyah Kabupaten Wonosobo, beliau Bapak Nurdin Ma'ruf beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Angkatan Muda Rifaiyah beserta seluruh anggota. Narasumber Seminar Ikatan Santri Rifaiyah Bapak Kiai Haji Akramuddin dari Kabupaten Pekalongan, dan juga Bapak Kiai Haji Mahmud Ismail, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Darussolihin Wonosobo. Yang terhormat pengurus Ikatan Santri Rifaiyah. Yang terhormat tamu undangan, para peserta seminar dan seluruh santri Rifaiyah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama menimba ilmu kepada para narasumber dalam acara Seminar Ikatan Santri Rifaiyah Kabupaten Wonosobo dengan tema Rukun Islam dalam pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga tidak ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita semua nantikan syafaatnya besok di hari yaumalayan faumalun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim, yaitu hari kiamat. Sebelum memulai acara, perkenankan kami selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara Seminar Ikatan Santri Rifaiyah Kabupaten Wonosobo dengan tema Rukun Islam dalam Pandangan Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah.
sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, acara yang kelima yaitu sambutan-sambutan. Dilanjutkan acara yang keenam yaitu doa. Dan acara yang terakhir yaitu seminar Ikatan Santri Rifaiyah Kabupaten Wonosobo. Dikarenakan hari sudah menjelang siang, marilah kita mulai acara demi acara pada kesempatan siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah ala ma nawaina wa nawa salafus salih biridaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semoga dengan pembukaan suratul Fatihah tadi, acara demi acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini berjalan dengan tanpa ada satu halangan apapun. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci minal Quran. Dalam hal ini akan dikumandangkan oleh beliau Al-Ustadz Habab Fauzan. Kepada beliau Al-Ustadz Habab Fauzan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لو كان البحر
مدادا لكلمات ربنا نافذا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepadanya kami haturkan jazakallahu ahsanal jazaan katsira. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi bisa menambah ketakwaan dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri.
wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh hadirin dipersilahkan duduk kembali. Dilanjutkan acara yang keempat, yaitu laporan panitia penyelenggara. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Afamim. Kepada beliau, Al-Ustadz Muhammad Afamim, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Syuro Rifaiyah Pusat Simbah Kiai Imbuh Jumali, yang terhormat Ketua Pimpinan Pusat Rifaiyah Bapak Kiai Haji Mukhlisin Muzairi MA, yang terhormat Ketua Dewan Syuro Wilayah Rifaiyah Provinsi Jawa Tengah Bapak Kiai Haji Jasroni Ahmad, yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Rifaiyah Provinsi Jawa Tengah Bapak Kiai Haji Mahfud Isrofi, juga yang terhormat Bapak Bupati Wonosobo Bapak Haji Afif Nur Hidayat SAK, atau yang mewakili yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Angkatan Muda Rifaiyah Provinsi Jawa Tengah
rekan Kholik Idris SESH MSI, juga yang terhormat Ketua Dewan Syuro Daerah Rifaiyah Kabupaten Wonosobo Bapak Kiai Ahmad Hafidin, juga yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Daerah Rifaiyah Kabupaten Wonosobo Bapak Nurdin Ma'ruf beserta seluruh jajarannya, juga yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Angkatan Muda Rifaiyah Kabupaten Wonosobo beserta seluruh anggotanya, juga yang terhormat narasumber seminar Ikatan Santri Rifaiyah Kabupaten Wonosobo Bapak Kiai Haji Akromuddin dari Kabupaten Pekalongan, dan juga Bapak Kiai Haji Mahmud Ismail, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Darussalikin Wonosobo yang kami hormati. Juga yang terhormat seluruh pengurus Ikatan Santri Rifaiyah Kabupaten Wonosobo, dan juga yang terhormat tamu undangan, para peserta seminar, dan seluruh santri Rifaiyah yang kami hormati dan yang kami banggakan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka seminar Ikatan Santri Rifaiyah Kabupaten Wonosobo tanpa ada halangan suatu apapun. Marilah kita syukuri dengan syukron bilisan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, sholawatullah wassalamuhu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sholawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya, syafaat min hadza yaum ila yaumil qiyamah wa intihai yaumil akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin tamu undangan peserta seminar yang kami hormati dan yang kami banggakan. Selamat datang kami ucapkan kepada tamu undangan dan juga peserta seminar yang hadir di sini. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, yang telah membantu, dan yang telah mengapresiasi acara seminar pada pagi hari ini. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Seminar Ikatan Santri Rifaiyah Kabupaten Wonosobo yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, harta benda, dan lain sebagainya demi terlaksananya kegiatan seminar ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan dan perjuangan kalian semua. Amin Allahumma amin. Hadirin yarhamkumullah wa yahdikum ajma'in rahimakumullah. Adapun seminar kita hari ini mengambil tema Rukun Islam dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah, yang nantinya kita khususkan untuk para peserta seminar khususnya, dan umumnya bagi semua hadirin yang ada di sini. Dalam seminar ini nantinya kita akan membahas tentang apa itu rukun dan apa itu Islam. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan mendengarkan pengarahan dari Bapak Kiai Haji Haji Akromuddin dari Kabupaten Pekalongan, dan juga Bapak Kiai Haji Mahmud Ismail dari Wonosobo. Adapun tujuan diselenggaranya seminar, yang pertama sebagai media untuk memperkokoh silaturahim fungsional dalam upaya menopang ukhuwah Islamiyah, terutama di kalangan santri Rifaiyah
Yang kedua, sebagai wahana untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan profesionalisme. Dan yang ketiga, sebagai wadah untuk menggali wawasan yang luas kepada santri dalam memahami makarya Kiai Haji Ahmad Rifai. Dan yang selanjutnya, sebagai sarana diskusi dan komunikasi antar santri Rifaiyah. Dan yang terakhir, sebagai sarana menimba pengetahuan kepada para sesepuh Rifaiyah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana dalam penyelenggaraan seminar ini terdapat banyak kekurangan. Semoga seminar ini mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti seminar bagi para peserta. Dari kami, awalan wa akhiran, tentu banyak kekalahan, kesalahan, juga kehilafan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami aturkan jazakallahu ahsanal jazaan katsira. Dilanjutkan acara yang kelima, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama atas nama pimpinan daerah Rifaiyah Kabupaten Wonosobo. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Nurdin Ma'ruf. Kepada beliau Bapak Nurdin Ma'ruf, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadrotal kiram wa janabal fudola, poro kiai sesepuh bini sepuh, wabil ahos panjenenganipun Simbah Kiai Haji Embuh Jumali selaku Ketua Dewan Suro Pimpinan Pusat Rifaiyah, panjenenganipun Bapak Dr. Kiai Haji Mukhlisin Muzari MAG selaku Ketua Pimpinan Pusat Rifaiyah, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Jasroni Ahmad selaku Ketua Dewan Suro Pimpinan Wilayah Rifaiyah Jawa Tengah, sesepuh bini sepuh para kiai ingkang nyun pangapunten boten saged kawula sebat asma satunggal-setunggalipun ingkang kawula hormati saha kawula dherekke fatwah mauidhah hasanahipun. Rekan-rekan, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo ingkang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Fakih ingkang kawula hormati, Ketua Pimpinan Daerah Angkatan Muda Rifaiyah Kabupaten Wonosobo, rekan Fakih, adik-adik Ikatan Santri Rifaiyah se-Kabupaten Wonosobo yang saya cintai, dan tamu undangan peserta seminar
yang berbahagia. Awal kata, mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini bisa bersama-sama bertatap muka, bermuajahah, bermujalasah dalam rangka kegiatan ilmiah. Seminar dengan tema Rukun Islam dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah yang diselenggarakan oleh Ikatan Santri Rifaiyah Kabupaten Wonosobo. Salam serta sholawat mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga saja kita termasuk golongan umatnya yang bisa terus eksis melaksanakan sunnahnya, meneladani perilakunya, dan pada akhirnya kita akan digolongkan umatnya yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan baik dalam kehidupan di alam dunia maupun di kehidupan alam akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan daerah Rifaiyah Kabupaten Wonosobo menghaturkan sugeng rawuh selamat datang kepada bapak-bapak kiai, sesepuh bini sepuh, wabil ahos Simbah Kiai Haji Empuh Jumali, Pak Kiai Haji Mukhlisin Muzari, lebih-lebih kepada Bapak Kepala Kementerian Agama yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Fakih. Selamat datang di Gedung Rifaiyah Kabupaten Wonosobo. Insya Allah kehadiran kita pada kesempatan ini nanti akan mempunyai makna, mempunyai faedah dalam proses kita menjalani kehidupan ini maupun dalam usaha kita, dalam ikhtiar kita bersama-sama melestarikan ajaran dakwah dan perjuangan Ki Haji Ahmad Rifai. Selanjutnya saya atas nama pimpinan daerah Rifaiyah Kabupaten Wonosobo memberikan apresiasi yang tak terhingga kepada Ikatan Santri Rifaiyah Kabupaten Wonosobo yang pada kesempatan ini telah melaksanakan satu kegiatan ilmiah, melakukan kegiatan seminar dengan tema Rukun Islam dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah. Saya yakin bahwa seminar ini mempunyai maksud dan tujuan. Tentu maksud dan tujuan sudah disampaikan dalam proposal kegiatan. Tadi sekilas juga sudah disampaikan oleh laporan panitia penyelenggara. Tapi intinya bahwa kegiatan ini adalah sebuah upaya melestarikan tradisi. Tradisi dari ajaran guru kita, Kiai Haji Ahmad Rifai. Kalau saya boleh memberikan satu ilustrasi kepada kita bersama. Ketika Kiai Haji Ahmad Rifai dalam kitabnya menyebutkan bahwa rukun Islam sakwiji bloko, tentu statement ungkapan ini bukan sekedar lontaran job saja, bukan sekedar ungkapan yang tanpa ada nas, ada dalil. Tapi saya yakin bahwa ungkapan beliau bahwa rukun Islam sawiji bloko itu ada maksud, ada tujuan tersendiri. Mungkin kegiatan seminar ini adalah upaya kita bersama untuk membedah, untuk kembali
memberikan satu pemahaman kepada kita apa maksud dan tujuan beliau memberikan satu statement dalam kitabnya bahwa rukun Islam sakwiji bloko. Kalau kita berkaca kepada ulama-ulama yang ada sekarang, ungkapan ini akan terasa asing, akan terasa tidak nyaman mungkin di sebagian tokoh, di sebagian masyarakat Islam kita di Indonesia. Lah ketidaknyamanan ini nanti ketika tidak dilandasi oleh dasar keilmuan yang cukup akan berdampak sesuatu yang tidak baik, yang bisa merusak sendi-sendi ukhuwah Islamiyah. Sehingga saya mengapresiasi kegiatan ini, bahwa Ikatan Santri Rifaiyah Wonosobo pada kesempatan ini punya keberanian bersama untuk membedah pemikiran Ki Haji Ahmad Rifai rukun Islam sawiji bloko. Dengan mengandung maksud, saya yakin bahwa kita sebagai penerus perjuangan Ki Haji Ahmad Rifai akan tambah yakin dengan statement beliau di kitabnya bahwa rukun Islam hanya satu, tapi juga akan memberikan penjelasan yang aktual, penjelasan yang jelas kepada umat Islam lain yang mempunyai pemahaman yang tidak sama. Sehingga saya harap seminar ini bukan upaya untuk mencari pembenaran, bukan upaya untuk membenarkan diri sendiri, pemahaman diri sendiri dan menyalahkan pihak lain, tapi sebagai suatu kajian ilmiah bersama agar statement Ki Haji Ahmad Rifai yang ditulis dalam kitabnya bahwa rukun Islam hanya satu sakwiji bloko adalah suatu statement yang ilmiah yang mempunyai dasar nas yang qot'i baik dalam Al-Quran, hadis maupun qaul-qaul ulama. Statement Ki Haji Ahmad Rifai yang ditulis dalam kitabnya bahwa rukun Islam saya hanya satu sakwiji bloko adalah suatu kajian seminar ini yang ilmiah, tidak hanya yang mempunyai dasar nas yang tindak lanjut baik dalam Al-Quran, hadis maupun qaul ulama. Kegiatan Ki Haji Ahmad Rifai yang tertulis dalam kitabnya bahwa rukun Islam saya hanya satu sakwiji bloko adalah suatu kepala kajian seminar ini yang ilmiah, hanya yang mempunyai dasar nas ketika yang lanjut baik dalam Al-Quran, hadis mempunyai pemahaman qaul ulama. Kegiatan Ki Haji Ahmad Rifai yang tertulis dalam kitabnya bahwa rukun Islam saya hanya satu sakwiji bloko adalah suatu kepala kajian seminar ini yang ilmiah, hanya yang mempunyai dasar nas ketika yang lanjut baik dalam Al-Quran, hadis mempunyai pemahaman qaul ulama. Kegiatan Ki Haji Ahmad Rifai yang tertulis dalam kitabnya bahwa rukun Islam saya hanya satu sakwiji bloko adalah kepala kajian seminar ini yang ilmiah, hanya yang mempunyai dasar Islam memberikan konsep yang luar biasa, baik yang termaktub dalam Al-Quran, dalam hadis maupun kitab-kitab ulama. Konsep yang baik itu tentunya tidak akan berarti apa-apa ketika tidak diaktualisasikan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Demikian pula kita selaku murid Ki Haji Ahmad Rifai, yang mungkin kita satu-satunya ormas yang diwarisi 65 kitab lebih judul oleh pendiri ormas. Dan ini tidak semua ormas memiliki. Founding Venture-nya memberikan tinggalan suatu literatur ilmiah sampai 65 kitab. Kajian-kajian seperti ini ketika hanya terhenti dalam konsep, terhenti dalam kajian-kajian buku, kajian ilmiah, tapi tidak dipraktekkan, tidak diaktualisasikan dalam satu kegiatan,
dalam suatu wujud nyata itu tidak akan berdampak apa-apa bagi orang banyak. Sehingga saya berharap generasi-generasi muda Rifaiyah, Bapak Ki Haji Embuh Jumali, Bapak Ki Haji Mukhlisin Muzari, juga saya mohon arahan bimbingannya dari Bapak Kepala Kementerian Agama, dari para pemateri, Bapak Ki Haji, semoga saja nanti kegiatan ini bisa berjalan sukses. Saya mohon arahan bimbingannya dari Bapak Kepala Kementerian Agama, dari para pemateri, dari Allah, semoga saja nanti kegiatan ini bisa berjalan sukses. Saya mohon arahan bimbingannya dari Bapak Kepala Kementerian Agama, dari para pemateri, dari Allah, semoga saja nanti kegiatan ini bisa berjalan sukses. Saya mohon arahan bimbingannya dari Bapak Kepala Kementerian Agama, dari para pemateri, dari Allah, semoga saja nanti kegiatan ini bisa berjalan sukses. Saya mohon arahan bimbingannya dalam Bapak Kementerian Agama, para pemateri, dari Allah, kepada beliau kami haturkan jazakallahu khairan jazaa Kementerian Agama, para pemateri, dilanjutkan sambutan yang kedua, yaitu atas nama pimpinan pusat Rifaiyah beliau Bapak Dr. Kiai Haji, dilanjutkan sambutan yang kedua kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Mukhlisin Muzari MA, waktu dan tempat kami terbuka. Pada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Mukhlisin Muzari MA, waktu dan tempat kami terbuka. Pada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Mukhlisin Muzari MA, waktu dan tempat kami terbuka. Pada beliau Bapak Dr. Kiai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu muqarrabin para ulama dan wa ala alihi wa sahbihi wa bil khusus ingkang kula mulyakaken para Bapak Kiai Embuh Jumali, Ketua Dewan Suro Pusat DKM, ingkang kula hormati Kiai Embuh Jumali, Bapak Kiai Haji Jasroni Ahmad, beliau adalah sesepuh Rifaiyah Kiai yang saya hormati Jasroni Ahmad, beliau adalah dari Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo. Yang saya hormati Ketua PD Rifaiyah Kabupaten Wonosobo, Ketua AMRI Provinsi Jawa Tengah ini hadir, Bapak-bapak dan hadirin sekalian yang amat kami hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, terutama nikmat iman Islam dan jazm memperjuangkan dakwah dan pendidikan Syekh Ahmad Rifai yang pada hakikatnya memperjuangkan Islam secara keseluruhan. Para hadirin sekalian yang amat kami hormati, anak-anakku santri Rifaiyah Kabupaten Wonosobo yang saya banggakan. Pada hari ini dalam upacara pembukaan santri Rifaiyah Kabupaten Wonosobo yang saya banggakan, istilahnya pada hari ini diskusi dalam upacara pembukaan santri Rifaiyah Kabupaten Wonosobo yang saya banggakan, tapi yang jelas istilahnya pada hari ini diskusi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan yang banggakan, tapi yang jelas istilahnya pada hari yang lain ini menunjukkan bahwa Muhammad adalah bagian yang sangat penting memperhatikan yang banggakan, tapi yang jelas istilahnya pada hari penambungan Islam.
bahwa kita tidak berbicara masalah rukun yang ada, tapi yang jelas rukun dalam arti sendi itu ada yang mengatakan hanya satu, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, dan ada yang mengatakan 8. Kalau 3 syahadat, kalau 1 syahadat, kalau 3 ditambah sholat dan zakat. Abu Bakar mengangkat senjata, mengirimkan sebuah pasukan bagi orang-orang syahadat yang menolak. 3 ditambah sholat dan zakat. Abu Bakar karena zakat mempunyai nilai strategis, bukan hanya kalau bagi orang-orang syahadat agama yang menuntut dan zakat, tapi merupakan karena zakat mempunyai nilai strategis dalam hanya kalau bagi orang-orang syahadat karena agama yang menuntut dan zakat itu, tapi merupakan karena zakat mempunyai nilai mewajibkan kalau bagi orang-orang syahadat karena agama yang menuntut dan zakat itu, tapi merupakan bagi sebuah negara yang dipimpin oleh Abu Bakar. Jadi rukune Islam telu. Anugerah bagi sebuah negara. Siapa yang membeda-bedakan antara sholat dan zakat, saya yakin pasukan untuk dihancurkan. Islam kata Abu Bakar. Dan ada yang 5 bagaimana kita ketahui, dan ada yang 7. Sebab Islam kalau hanya rukun Islam kalau hanya 5 sudah berhenti, habis. Kalau tidak ada sebuah kewajiban untuk menyampaikan pada yang lain, selesai sudah. Islam itu. Oleh karena itu ada sendi berikutnya, amar ma'ruf, nahi mungkar. Apabila ini tidak bisa diselesaikan, satu lagi jihad. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu yang 8 apabila itu ini jihad. Tidak bisa diselesaikan, satu lagi jihad. Kita bicaranya bukan itu, tapi itu yang 8 apabila itu ada santri diselesaikan, satu lagi Kabupaten Wonosobo ini. Kita bicaranya bukan itu, bukan itu yang 8 apabila itu ada santri diselesaikan, satu lagi jihad. Kita bicara nasional tanggal 22. Hanya bukan itu, bukan itu yang 8 tanggal 22. Sudah saatnya untuk membedah berbagai pengetahuan yang sebahagiannya oleh masyarakat masih tertutup gitu. Jadi harus dibuka. Yang tertutup ini harus dibuka. Persoalannya hanya buka tutup. Jadi persoalannya hanya buka tutup saja. Oleh karena itu diharapkan santri Rifa'iyah ini terbuka, bukan tertutup. Jadi harus terbuka, terbuka lebar. Hadirin rahimakumullah. Saya melihat Syekh Ahmad Rifa'i itu membagi ilmu al-ilmu dorbani. Ilmu itu ada 2 macam. Ada ilmu doruri, ada ilmu nadori. Ilmu doruri itu ilmu yang tidak perlu. Ilmu itu ada berpikir 2 bila ta'ammulin katanya. Ada ilmu untuk doruri, membuktikan bahwa api panas tidak usah repot-repot. Sampean tangan ditempel. Ilmu doruri itu ilmu yang tidak perlu dan begitu. Jadi kemudian es dingin begitu tidak usah dalil bila ta'ammulin, mesti ngerti kabeh lah. Yang kedua itu ilmu nazari katanya. Nah ini yang ba'da ta'ammulin, jadi harus berpikir. Dan berpikir itu ada panduannya, ada yang memandu, bukan berpikir liar, liberal. Bukan. Jadi ada yang memandunya, begitu. Mandu itu namanya dalil, jamaknya adillah. Adillah itu, ini anak-anak santri konsumsinya ini. Harus mulai berani membuka dalil-dalil syar'i. Bukan hanya teks-teks narasi ibarat. Anak santri kita harus mulai menuju, harus mulai berani membuka, bukan taklid. Yang dalil-dalil syar'i.
terbatas bukan sekali, hanya teks-teks, bukan narasi, ibarat anak santri kalau murni, sehari tapi mulai kita harus menuju, taklid harus tajid mulai banget. berani Kenapa membuka, begitu anak-anak bukan santri? taklid. Anda nanti Yang akan menghadapi dalil zaman syar'i yang nanti terbatas bukan sekali hanya dilakukan oleh teks, masyarakat. narasi, Hukumnya ibarat tidak ada santri dalam kalau Quran. sehari mulai Kita harus menuju, taklid harus tajid mulai banget. berani Kenapa membuka, begitu anak-anak bukan santri? taklid. Kasus-kasus Anda di nanti masyarakat akan selalu menghadapi mendahului dalil zaman syar'i yang nanti terbatas bukan sekali hanya dilakukan oleh contohnya masyarakat. narasi, Hukum jual jual beli beli online. online Mulai kita harus menuju. taklid Di mantap. hari kita Nggak ada itu. begitu Anak-anak bukan santri kasus kita hanya tidak ada. Jadi harus teori usulnya, teori untuk ijtihadnya itu harus kuat. Anda harus mulai berani membuka itu. Ya. Adillah itu katanya ada nakliyah, ada akliyah. Tapi Syekh Ahmad Rifai ada 3 dalil itu katanya. Dalil akli, dalil syar'i katanya. Yang satunya dalil adi, al-hukmul adiyu, al-hukmul syar'iyu, terus ada al-hukmul akliyu. Sama dirifah itu ada 3. Sebetulnya yang hukmul adi itu adat, itu hukum alam sebetulnya. Itu hukum alam ya. Bukan bagian kita, biar aja lah bagian yang lain. Tapi Syekh Ahmad Rifai ingin menjelaskan dalam hukum-hukum adat itu tidak boleh diyakini sebagai sebuah kekuatan dalam dirinya. Geni tan kesenengaken, sikin tan nugelah. Itu yang ingin dijelaskan seperti itu. Jadi misalnya pisau itu tidak bisa memotong. Yang memotong itu Allah. Itu begitu. Api itu tidak bisa membakar. Yang membakar itu Allah. Kalau sudah diangkat panasnya oleh Allah seperti pada Nabi Ibrahim, nggak ada apa-apanya. Dan juga pisau itu banyak orang-orang zaman dulu ketika zaman Belanda itu. Sunnah wal jamaah. Anak-anak santri yang saya cintai, kalian harus belajar istidlal untuk itu ya. Jadi dalil itu harus diterapkan. Cuma kalau al-hukmul adi itu tadi itu sah selayannya itu. Sah selayan. Para hadirin rahimakumullah. Hal yang sangat penting untuk santri belajar istidlal. Jadi nanti kenapa rukun Islam 5, kenapa rukun Islam 1, kenapa rukun Islam 8 gitu. Seperti dalam Simal Jami'ah ya. Ini karya Imam Nawawi Al-Bandani itu. Kitabnya tidak terlalu besar dan saya dulu membacanya matanya saja, nggak pinggirnya ya Kang Diba. Pinggirnya saja, nggak sampai tengahnya itu. Ini yang sangat penting. Jadi mengapanya itu? Sehingga kalian nanti, soalnya namanya masalah Islam itu bukan ijtihadi. Tapi mengenai rukun Islam itu ijtihadi. Nah, dalil-dalil untuk ijtihad itu kalian harus tahu. Para ulama berpegang teguh kepada dalil untuk membuat rumusan-rumusan teknis, membuat fikih. Saya berulang-ulang kepada masyarakat, terutama kepada santri-santri saya, kalau mau beramal jangan mengikuti ulama hadis yang di YouTube itu. Sebab hadis itu bukan kitab hukum, tapi sumber hukum. Kitab hukum itu fikih. Qala Syafi'i, qala Nawawi, qala itu saja. Jangan qala Nabi, waduh hebat sekali ente. Berani-beraninya masih jadi santri qala Nabi.
banyak menentukan bagaimana berkorban. Korban itu 1 ekor bisa untuk 1 keluarga. Ya iyalah bisa, kalau kepala desa mungkin untuk orang 1 desa kan begitu. Kalau bupati ya mungkin untuk orang 1 kabupaten. Ya tapi itu bukan konteks yang disyaratkan oleh fikih itu. Jadi kalau mau beramal harus kembali kepada fikih dan belajar istidlal. Ya, saya ingin menyampaikan sebuah contoh. Untuk hisab dan ru'yat, ya, untuk hisab dan ru'yat itu menjadi sebuah perselisihan. Sebagian hanya berpegang pada hisab, sebagian berpegang pada ru'yat saja. Untuk menentukan awal Ramadan, awal Syawal dan awal Dzulhijjah. Coba Anda harus beristidlal, mengambil dalil. Ini namanya belajar usul fikih. Dari kajian-kajian ini nanti dikembangkan. Sebab mengapa Syekh Mahdi Rifai rukun Islamnya 1? Itu yang perlu dilacak. Itu namanya istidlal. Istidlal Syekh Mahdi Rifai itu kayak apa? Dan kenapa rukun Islam itu 5? Kenapa 8? Itu yang dilacak adalah istidlal. Bagaimana teori dan menerapkan dalil untuk melahirkan sebuah keputusan hukum. Ini penting ya. Perintahnya dalam Al-Quran itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terus faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Perintahnya itu apa syahida, apa yasumhu. Namanya istidlal itu. Kalau syahida sebetulnya kalau dalam tafsir yang dimaksud syahida itu berada di kampung, tidak dalam perjalanan. Tapi bisa sajalah syahida itu syahida yasyadu ayyuhal musyahidun. Naksenin delang lah begitu. Faman syahida minkum musyahra fal. Jadi perintahnya itu puasa bukan syahida. Istidlal namanya itu. Sumu liru'yatihi. Yang diperintah mana? Sumu puasa. Yang diperintah puasa bukan ru'yat. Jadi ru'yat itu bukan perintah. Karena masalahnya masalah malayatimul wajib illa bihi. Namanya perintah itu bukan asli yang diperintahkan. Al-ma'mur bih bukan itu. Tapi wasilah namanya, wasilah. Ya. Itu namanya bukan maqasid tapi wasilah. Ini hal yang sangat penting. Belajar untuk istidlal namanya. Jadi yang ibadah tidak ijtihadi itu puasa. Nggak ada ijtihad, pokoknya puasa wajib kapan? Bulan Ramadan. Tapi untuk menemukan kapan tanggalnya dan bagaimana caranya, itu namanya ijtihadi. Ada yang menggunakan metode ru'yat, ingin melihat, dan ada yang menggunakan metode hisab. Ya. Jadi sebagian ru'yat saja, sebagian hisab saja. Yang ingin santri Rifaiyah ini hisab dan ru'yat kedua-duanya. Namanya Thariqatul Jam'i. Ya. Thariqatul Jam'i. Meskipun dihisab tapi tidak bisa diru'yat, tidak puasa, tidak raya, gitu. Sebab ada orang yang pokoknya yang penting hisab, mau dilihat, mau kelihatan, mau enggak, namanya wujudul hilal, gitu. Nah itu tidak menganut karena ada mansoma yaumasyak faqad aso abal qasim. Barang siapa puasa pada hari ragu-ragu, nah ini barangkali ragu-ragu itu. Makanya nanti ke depan ijtihad santri Rifaiyah dalam masalah menentukan awal Ramadan itu hisab dan ru'yat. Ini namanya belajar istidlal. Anak-anakku sekalian, kami dari orang tua sangat bangga. Ananda sudah mulai ada gagasan-gagasan berani. Artinya baru yang berani membedah. Itu tidak
Tidak su'ul adab. Ini biasanya dikiranya su'ul adab. Tidak su'ul adab. Masya Allah, saya sekarang sudah bersyukur Pak Kiai Imbu. Dalam Abyan al-Hawaij itu dimulai dari ramanya itu. Abyan al-Hawaij itu. Ini kamafi ibarat itu. Jadi hadis ini seperti dalam ini. Kemudian narasi ini qaulul ulama ini seperti dalam kitab ini. Jadi namanya footnote-nya itu sudah mulai dilacak. Dan sekarang sudah mulai lengkap ibarat dari kitabnya. Siapa itu yang menulis ya? Sinten niku nggih Pak Kiai. Jadi bukan hanya di pinggirnya saja bahwa ini kamafi fil hikam misalnya, kamafi Bujairomi kan. Bukan itu, tapi ibarat Bujairominya ditulis di bawah, ada catatan kaki. Saya lihat cetakan baru Abyanal sudah ada tulisannya di bawahnya itu. Harus berani kalian, ya. Semua masail atau muskilah yang ada dalam kitab Syamad Rifai itu harus dicari satu persatu, kemudian dilacak dalam kitab Arabnya, dalam kitab Arab, ya, dilacak dalam kitab Arabnya. Dan saya lihat itu memang Syamad Rifai itu saya ada sebuah kalau disebut kontroversial juga sebetulnya kalau dilacak ya enggak kontroversial lah ya. Itu begitu. Misalnya dosa, konsep tobat itu sebelum menjelaskan bagaimana tobat itu dosa ada di konsep dulu, ada dosa kufur, ada dosa gede, ada dosa cilik begitu. Jadi kalau dalam kitab kita misalnya Az-Zawajir lebih dari 400 minal kabair. Begitu. Kemudian Imam Baihaqi itu juga ada 104 atau berapa itu. Al-Kabair. Kalimatnya begitu. Kemudian siapa lagi Imam Tobari. Itu juga Al-Kabair. Apalagi Muhammad bin Abdul Wahab itu kabir saja. Semua kabair. Sampai isbal itu isbal kabair semua ya. Pakai cincin tanpa serpos, pakai lubsul harir itu sudah dosa gede, semuanya kabair. Syamad Rifai sudah ada klasifikasi. Ini dosa kufur, ini dosa gede, ini dosa. Coba dilacak dalilnya itu masing-masing itu. Dalilnya kenapa ada dosa kufur, kenapa ada dosa gede. Santri tugasnya, bukan kiai. Sekarang kiai sudah tua kayak saya begini ya. Baca kitabnya, baca referensinya, dan ditulis. Harus sudah mulai berani sekarang. Tidak, su'ul adab, wani. Enggak. Beliau itu bukan seorang mutarjim. Syamad Rifai meskipun kitabnya disebut tarajumah itu sebagai sebuah istilah, jangan dipermasalahkan. Tarjamah tapi sudah lidahnya di masyarakat tarajumah ya bukan maknanya bandem, bukan. Tarajumah itu kitab tarajamah. Tarajamah itu sudah menjadi istilah, jangan dikasih makna-makna lagi. Ada orang namanya khosiin, bukan khosiain, tapi nyatanya orang kalau memanggil khosiin dan memang perbuatannya juga nggak baik-baik. Para hadirin rahimakumullah. Jadi artinya kalau khosiin ya orang itu bukan makna dari khosiin bukan. Khosiin ya wong niku wis. Begitu jadi sudah ismul musamma begitu. Jadi tarjamah jangan dipermasalahkan karena itu sudah ismul musamma, sudah menjadi nama lah gitu aja supaya gampang. Tapi kalau diarabkan fahadihi jangan tarjumatus syariat lah, tarjamatus. Kalau bahasa Arab ya harus lempeng ininya. Kalau terjemahnya ya boleh lah. Ya fahadhihi tarjamatus. Syamad Rifai itu bukan mutarjim. Musannif begitu. Beliau itu musannif besar. Beliau membaca kitab banyak sekali. Kemudian dituangkan untuk kurikulum pesantrennya itu dengan bahasa Jawa. Gitu. Ini Pak Kemenag ya. Latar belakang sosial waktu itu masyarakat baru diislamkan saja yang ora puasa orangnya bahkan masih gamblage ngurate ngalor ngidul masih begitu.
Nah kemudian Syekh Ahmad Rifai ingin membangun masyarakat yang masih rusak begitu. Kalau ngaji kita barat bilang sekali fa'ala yafulu. Wah kesuwen, kapan dia bisa ngerti? Jadi ada sebuah target menggunakan terjemah itu supaya orang-orang yang tidak paham agama itu segera paham. Itu masalahnya. Jadi sangat menghargai metode kalau dari ilmu pendidikan itu. Sangat menghargai metode. Jadi bukan fasulun tawiq iku pasal sawiji arkanul islami, bukan. Utawi rukune Islam, langsung utawi rukune langsung. Tidak usah arkan-arkanan begitu, enggak. Targetnya dan memang terbukti Pak Kamenag. Targetnya santri Rifaiyah itu, santri Tarajumah itu 3 tahun jadi kiai. Yang tadinya tidak paham itu menjadi paham. Dan saya buktikan di luar Jawa, saya tahun 2014 berkunjung ke luar Jawa, ke Kalimantan, kemana. Kiainya kitabnya nggak bawa kitab Tarajumah itu, hanya riayah awal, riayah akhir saja. Kiainya itu loh, sudah 27 tahun ya, sekarang berarti tambah 6 tahun, sudah 30 tahun lebih sekarang. Kitabnya sudah lecek, ngerti ya lecek orang Wonosobo? Lecek, wis apa namanya, bodol lah. Jadi kitabnya itu sudah lecek no. Kalau orang Cirebon bilangnya lecek. Wis ora karu-karu, tidak rapih begitu ya. Tetapi jadi kiai, dan saya waktu ngaji di sana ada 3.000 orang bisa kumpul dari mana-mana, termasuk orang Jawa Timur dan sebagainya di transmigrasi. Jadi memang kiainya itu beliau itu, kiainya yang kitab Jawa. Allah Akbar. Ya di sana mau pesantren 5. Ini penting. Mereka diislamkan sah iman, sah ibadah dengan kitab itu. Karena kitab itu walaupun kecil, usul, fikih, tasawuf. Ini yang ingin saya sampaikan kepada generasi muda, santri Rifaiyah, bil khusus di Wonosobo, kalian harus mulai berani membedah. Ya, membedah muskilah-muskilah yang ada di dalam kitab Tarajumah, dimulai dari bagaimana pandangan rukun Islam menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Rukunnya Islam sebiji belaka, utawi rukun Islam sebiji belaka. Syekh Ahmad Rifai itu komitmen awalnya, itu namanya teori manhaj. Manhaj Syekh Ahmad Rifai itu Syafi'i madhabe ahli sunni, itu sudah manhaj itu. Jadi tidak mungkin keluar dari Syafi'i dan tidak mungkin keluar dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah meskipun ngomong utawi rukune Islam iku. Nah ini santri yang harus membuktikan. Para hadirin sekalian yang saya hormati, apa membuka atau langsung gimana? Perlu dibuka atau enggak ini? Saya disuruh membuka atau hanya sambutan saja? Alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kepala Kemenag. Terima kasih. Kepada beliau Dr. Kiai Haji Mukhlisin Muzari MA, kami haturkan jazakallahu ahsanal jazaan katsira. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan tadi. Sambutan yang ketiga, atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama, sekaligus pembuka seminar Ikatan Santri Rifaiyah dengan tema Rukun Islam dan Pandangan Ulama dalam Pandangan Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam hal ini akan dibuka oleh Bapak Fakih Husni. Kepada beliau Bapak Fakih Husni, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'd. Hadratul muhtaramin, para kiai, para sepuh bini sepuh, langgung-langgung panjenenganipun Simbah Kiai Haji Jasroni Ahmad dalam sampun dangu sangat boten kepanggih. Alhamdulillah wonten majelis punika saged kepanggih. Panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ibnu Jumali, Ketua Dewan Syuro Pimpinan Pusat Rifaiyah. Panjenenganipun Bapak Kiai Haji Dr. Mukhlisin Muzari MAG, jajaran Pimpinan Pusat Rifaiyah. Panjenenganipun Bapak Haji Nurdin Ma'ruf, Pimpinan Daerah Rifaiyah. Narasumber panjenenganipun Bapak Kiai Haji Akramuddin saking Pekalongan, Bapak Kiai Haji Mahmud Ismail Wonosobo, saudara saya Haji Khalik Idris, Bapak-bapak sekalian yang tamu undangan yang berbahagia, dan santri Rifaiyah yang hadir membersamai acara istimewa ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan dalam majelis yang sangat mulia ini, majelis yang sangat istimewa. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mukhlisin Muzari, bahwa majelis ilmu sangat mulia dalam pandangan baginda Rasul. Dan majelis ilmu memiliki peran yang sangat dominan dalam membangun tata kelola kehidupan manusia. Dan ini peran kita bersama di majelis ini untuk bisa mengembangkan pemikiran-pemikiran brilian, kecerdasan dari Simbah Kiai Haji Ahmad Rifai. Insya Allah seluruh yang hadir ini berhikmat kepada beliau untuk dapat mengembangkan ilmunya. Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian yang kang kula mulyakaken, hadir pada kesempatan ini saya Muhammad Fakih Husni, Kasih PD Pontren kan Kemenak Kabupaten Wonosobo, mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, Dr. Andes Haji Ahmad Farid MSI, yang kebetulan pada hari ini beliau harus terbang ke Martapura, Banjarmasin untuk menghadiri acara pembukaan MTQ nasional. Dua hal yang disampaikan beliau kepada melalui saya. Yang pertama adalah apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk inisiasi ilmiah dengan terselenggaranya seminar penguatan keislaman dalam pilar utama yang integrasikan kekuatan batin dan zahir dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dikemukakan oleh Kiai Haji Ahmad Rifai. Dan yang kedua adalah bahwa kajian ilmiah penerus Kiai Haji Ahmad Rifai hendaknya menjadi bagian dari literasi baru sebagai penerus dari Bapak Kiai Haji Ahmad Rifai. Beberapa hari yang lalu, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa silaturahmi dengan Bapak Kiai Haji Amin Ridho di Kerasak Mojo Tengah, dan diperlihatkan kepada saya naskah-naskah asli dari tulisan beliau yang disimpan di Mojo Tengah. Sungguh sangat luar biasa. Tadi disampaikan ada sekitar 65 judul kitab yang ditulis oleh beliau, sangat istimewa sekali. Dan beberapa hari kemarin saya juga dikirimin link untuk file kitab-kitab beliau. Alhamdulillah kalau sudah ada digitalnya. Ini menjadi PR kita bersama. Saya sangat berharap ke depan Rifaiyah Wonosobo, Rifaiyah di Jawa Tengah, Rifaiyah Indonesia untuk bisa menguatkan pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai dalam lembaga-lembaga kajian-kajian ilmiah
mulai dari tingkat awal hingga perguruan tinggi. Pondok-pondok pesantren dipersilahkan untuk membuka Ma'had Ali. Di Wonosobo pesantren Rifaiyah pun wonten Mbak Yai. Kalau bisa ini berkesempatan untuk membuka Ma'had Ali. Meskipun dalam beberapa tahun ini baru ada moratorium, tetapi kesempatan itu ada. Perguruan tinggi Rifaiyah sampun nonton apa dereng Mbak Yai? Ke depan insya Allah harus ada. Karena ini menjadi bagian dari perjuangan yang harus kita teruskan. Saya sangat setuju sekali tadi yang disampaikan Bapak Kiai, bahwa Kiai Haji Ahmad Rifai itu adalah pemikir yang sangat cerdas luar biasa. Beliau adalah musannif, pengarang yang brilian, yang mampu menuangkan dalam tinta emas dari kalam-kalam yang istimewa, tulisan-tulisan yang disampaikan oleh para ulama-ulama besar, utamanya adalah Imam Syafi'i. Berbagai macam kitab-kitab besar diolah oleh beliau dan dituangkan dalam bahasa yang sangat mudah diterima langsung oleh orang awam, khususnya orang Jawa. Jadi luar biasa sekali. Ibaratnya kalau kita ini menikmati minuman ya, kita ini tinggal minum apa kalau orang Jawa ya, minum teh anget gitu ya. Tidak lagi kita menyiapkan sumurnya, tidak lagi kita menyiapkan kompornya, tidak, tapi kita tinggal minum itu saja. Beliau Kiai Haji Ahmad Rifai, kita ibaratkan beliaulah yang menggali tanah, mencari sumber mata air. Beliaulah yang kemudian meramu, memasaknya, memberi kemudian meramunya dengan baik, komposisinya sangat begitu luar biasa sehingga ada di hadapan kita satu minuman yang sangat lezat. Beliau itulah yang merumuskannya, beliau yang meraciknya, dan ilmu-ilmu itu telah kita nikmati dalam dekade waktu yang sangat panjang hingga hari ini. Saya sempat membaca beberapa bait yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Amin Ridho, dan saya tidak bisa berkata-kata, hanya Subhanallah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah memberikan mukjizatnya, keistimewaan kepada Kiai Haji Ahmad Rifai untuk dapat menerjemahkan firman Allah, membumikan firman Allah di bumi ini dengan bahasa yang sangat mudah melalui kitab-kitab terjemah itu. Sungguh sangat luar biasa. Dan pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bapak-bapak sepuh bini sepuh Rifaiyah. Ini memotivasi saya dan juga barangkali memberikan dorongan kepada seluruh yang hadir, anak-anak muda ini untuk selalu berkreasi, untuk selalu berinovasi, untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran brilian dari Kiai Haji Ahmad Rifai untuk kepentingan kehidupan kita di masa kini dan masa-masa yang akan datang. Demikian yang bisa kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar Ikatan Santri Wonosobo dengan tema Rukun Islam dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pagi ini kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Insya Allah bermanfaat, maslahah untuk kita semuanya, berkah Allah dalam keridhoannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Fakih Husni kami haturkan jazakallahu ahsanal jazaan katsira. Dilanjutkan acara yang keenam, yaitu doa. Dalam hal ini akan diimami oleh beliau Kiai Imbuh Jumali. Kepada beliau Kiai Imbuh Jumali, waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi jami'i umrina. Allahumma barik lana fi ta'alumina. Allahumma barik lana fi ta'alimina. Allahumma barik lana fi jami'i ulumina. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina. Allahumma barik lana fi jama'atina. Jama'atan mubarakan ila yaumil qiyamah. Allahumma afina min jami'il balwa wa albisna libasat taqwa wahdina tariqal huda wasta'milna amalan salihah fima wa tarda innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika husni ibadika Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Kiai Imbuh Jumali kami haturkan jazakallahu ahsanal jaza jazaan jazila. Dimohon kepada tamu undangan untuk berkenan singgah di tempat yang sudah disediakan panitia. Dimohon kepada seluruh panitia untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi tugasnya. Terima kasih. صلوا على النبي محمد sifatnya murid ingkang bagus iku lima diamal terus
candihin iku husnudani barang turun tingkah lakuni candihin iku husnudani barang turun tingkah lakuni murid ingkang bagus ikoni mati amal darun candihin iku husnudani barang guru di lakuni candihin iku husnudani barang guru di lakuni kapindo lakoni perintah saking guru ne halas mana kapindo lakoni perintah saking guru tanpa ilmu dan jiwa mana anta kasih mana ni tarjuman iku antang atine mana ni istilahiyah iku antang milih ing ridhone Allah ambil dunya kuda hajati arah wana anta kasih mana ni tarjuman iku antang atine mana ni istilahiyah iku antang milih ing ridhone Allah ambil dunya qudan hajati arah ingkang sakira dadi nulungi empat lekapi wajib naqahi maksiat qahil badin sekodan ilmu kuat dan tafsir sepi seksa seksanin akhirat wana anta kasih mana ni tarjuman iku antang atine mana ni istilahiyah iku antang milih ing ridhone Allah ambil dunya qudan hajati arah walakan atine nabati Allah di bandara hasil Allah
milih ing ridhone Allah ambil dunya kodan hajati arah wana terkesih mana ni tarjumah iku anteng hati ni mana ni istilahiyah iku anteng milih ing ridhone Allah ambil dunya kodan hajati arah ingkang sakira dadi nulungi empat tetapi wajib nagahi maksiat Qahil badan sekodan ilmu kuat dan taksir sepi seksa seksanin akhirat wana terkesih mana ni tarjumah iku anteng hati ni mana ni istilahiyah iku anteng milih ing ridhone Allah ambil dunya kodan hajati arah dan hati nemat Allah dipandang kemana dia hasil Allah asyidullah ikilah kalam ulama sahabat ilmu ikilah kalam ulama sahabat ilmu wana terkesih mana ni tarjumah iku anteng hati ni mana ni istilahiyah iku anteng milih ing ridhone Allah ambil dunya kodan hajati arah ingkang sakira dadi tulungi empat tetapi wajib nagahi maksiat Qahil badan sekodan ilmu kuat dan taksir sepi seksa seksanin akhirat wana terkesih mana ni tarjumah iku anteng hati ni mana ni istilahiyah iku anteng milih ing ridhone Allah ambil dunya kodan hajati arah dan hati nemat Allah dipandang kemana dia hasil Allah asyidullah ikilah kalam ulama sahabat ilmu ikilah kalam ulama sahabat ilmu wana terkesih mana ni
datang ini ing ridhone Allah ambil dunia Satu. Diberitahukan kepada semua peserta seminar agar duduknya ke depan lagi karena acara seminar akan segera dimulai. Enggak Kang, sami ngajeng sedanten mawon. Sami ngajeng. Ayo mboten napa-napa mboten usah izin.
Terima kasih kepada MC yang telah mengalihkan berjalannya acara kepada saya. Dan langsung saja acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu dari mulai tadi pagi sampai saat ini. Masih semangat semuanya? Masih, alhamdulillah luar biasa dalam antusiasnya, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan dilanjutkan sesi tanya jawab setelah narasumber menyampaikan materinya. Namun sebelumnya saya ingin menyapa beberapa hadirin dan juga peserta yang hadir pada malam hari ini terlebih dahulu. Kepada yang terhormat Ketua Dewan Syuro Rifaiyah Pusat, beliau Kiai Haji Embuh Jumali, dan juga yang terhormat Ketua Pimpinan Pusat Rifaiyah Bapak Dr. Kiai Haji Mukhlisin Muzari MA. Yang kami hormati Ketua Dewan Syuro Wilayah Rifaiyah Provinsi Jawa Tengah, beliau Bapak Kiai Haji Jasroni Ahmad. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Rifaiyah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Kiai Haji Mahfud Isrofi. Yang kami hormati Bapak Bupati Wonosobo ataupun yang mewakili, dan juga yang kami hormati Ketua Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Angkatan Muda Rifaiyah Provinsi Jawa Tengah, beliau Rekan Kholik Idris SE SH MSI. Yang kami hormati Ketua Dewan Syuro Daerah Rifaiyah Kabupaten Wonosobo, Bapak Kiai Ahmad Hafidin, dan juga Pimpinan Daerah Rifaiyah Kabupaten Wonosobo, beliau Bapak Nurdin Ma'ruf beserta seluruh jajaran. Ketua Pimpinan Daerah Angkatan Muda Rifaiyah Kabupaten Wonosobo beserta seluruh anggota. Dan tak ketinggalan yang kami hormati dan yang kami muliakan narasumber seminar Ikatan Santri Rifaiyah. Dalam hal ini akan disampaikan beliau Bapak Kiai Haji Akromuddin dari Kabupaten Pekalongan, dan juga Bapak Kiai Haji Mahmud Ismail, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Darussalikin Wonosobo. Dan juga yang kami hormati pengurus Ikatan Santri Rifaiyah Kabupaten Wonosobo beserta jajarannya, tamu undangan, para peserta seminar, dan seluruh santri yang hadir pada siang hari ini yang saya cintai dan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa ja'alana min ahli sunnati wal jama'atil ihsan. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara peserta seminar yang kami hormati, sebagaimana tercantum dalam tema yang kami hormati pada siang hari ini yang berjudul Rukun Islam dalam Pandangan Ulama Ahlus Sunnah. Untuk itu semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menambah wawasan sebagaimana yang kita harapkan bersama pada seminar yang akan kita laksanakan pada waktu ini. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Pada dasarnya, forum-forum ilmiah seperti ini sangatlah penting dan menarik untuk kita ikuti. Nah, karena banyak sekali informasi penting yang bisa kita peroleh, lebih-lebih apa yang nanti disampaikan dari penyaji yang bisa kita dapatkan. Namun, hal itu semua tidak akan bisa efektif kecuali dengan beberapa hal. Salah satu diharapkan kepada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materi yang nanti akan disampaikan, saya akan menuturkan beberapa ketentuan mengenai runtutan acara yang akan kita laksanakan. Untuk pertama kalinya, ini nanti narasumber pertama kami beri waktu untuk menyampaikan materi sekaligus
tanya jawab dan diskusi termin 1. Dilanjutkan narasumber pembanding, kami beri waktu untuk menyampaikan materi sekaligus tanya jawab dan diskusi termin 2. Dan setelah 2 pemateri menyampaikan materi, maka akan dibuka lagi pertanyaan dan juga diskusi sesi terakhir. Dan perlu diketahui, selama pemateri menyampaikan materi, tidak diperkenankan interupsi. Demikian runtutan yang nanti akan kita laksanakan. Selanjutnya, segera kami persilahkan kepada narasumber pertama seminar ISR, Ikatan Santri Rifaiyah, dengan tema Rukun Islam dalam Pandangan Ulama Ahli Sunnah. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Kiai Akramuddin dari Pekalongan, kami persilahkan. Dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Pada dasarnya, forum Halo Mas Bujep. Niki nganu mawon nggih. Kula kalih beliau. Apa yang nanti disampaikan dari penyaji yang bisa langsung dapatkan. Namun hal itu semua tidak akan bisa efektif kali dengan beberapa hal. Salah satu diharapkan kepada kita semua untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sebaik-baiknya. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materi yang nanti akan disampaikan, saya alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laksanakan. Untuk pertama kalinya ini wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sekaligus wa man tanya jawab dan diskusi ittaba'ahu dah amma ba'du. Dilanjutkan narasumber hadratul mukarramin kami beri waktu untuk menyampaikan materi Al-Fadil sekaligus Bapak tanya jawab Kiai Haji dan Mahmud Ismail ingkang kula muliaken. Sedaya para rekan santri ingkang kita hormati, wabil khusus panitia seminar wonten ing siang punika ingkang sedaya kula muliaken. Sebelum kita mulai ke masalah, sekedhik mungkin saya tidak sesuai ingkang panjenengan dengan tema Rukun Islam tunggu-tunggu dalam Pandangan Ulama karena asli Sunnah. beliau yang Untuk itu, mestinya duduk kepada di yang sini terhormat Bapak niki Kiai Gus Akramuddin. Isuddin. Beliau mboten saged sebab ayahipun tasih mboten saged dipun tinggal. Beliau ngepel hari Sabtu memohon bahwa niki kawula dipun aturi ken sebagai narasumber. Jujur niki salah satu